Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengenal apa yang namanya kerupuk. Kerupuk sudah menjadi makanan kebanyakan rakyat. Dan kerupuk memang ada yang mahal, seperti kerupuk tenggiri. Tapi juga ada yang murah, misalnya seperti kerupuk terung, atau yang seringkali kita sebut dengan kerupuk black, karena ditaruh di dalam black. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari kerupuk ini adalah bahwa dia itu begitu besar, renyah, dan rasanya enak. Sehingga banyak orang, kalau tidak ada kerupuk, mereka rasanya ada sesuatu yang kurang dalam makannya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda, ketika kerupuk itu sudah lama dan mungkin tempat penyimpanannya kurang rapat, bukankah seringkali pada akhirnya dia melempem? Dan ketika melempem, dia tidak bisa dimakan sama sekali. Bahkan bentuknya makin kecil dan mengecil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau katakan, biarlah iman kita itu tidak seperti kerupuk. Berkembang, besar, tetapi lama-kelamaan menjadi melempem dan akhirnya tidak berguna lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu iman yang luar biasa yang terus ada di dalam diri seorang yang sedang sakit. Kisahnya terdapat dalam Kisah pasal 14 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Wow. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang ini yang ada di Listra ini, saudara, seorang yang sudah lumpuh sejak lahirnya, belum pernah berjalan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang firman Tuhan, tentang Yesus yang ajaib, dia beriman, saudaraku. Dan imannya itu, saudaraku, tidak hanya sebentar, tapi saudaraku terus menerus. Kalau Anda membaca dalam Kisah pasal 20, Paulus itu bicaranya lama. Bahkan kalau kita membaca dalam kisah itu, ada seorang yang namanya Eutikus. Itu karena Paulus lama berbicara, lama khotbah mungkin, akhirnya dia yang duduk dekat jendela, dia akhirnya jatuh dan mati. Tapi akhirnya dia dibangkitkan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi lain dengan orang yang ada di Listra ini. Sepanjang Paulus bicara tentang firman Tuhan, dia terus beriman. Hatinya dibakar, saudaraku. Dan pada akhirnya, saudaraku, ia mengalami kesembuhan. Karena apa? Dia disembuhkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah iman kita terus tetap teguh. Mungkin saat ini kita sedang mengalami dalam tanda kutip kelumpuhan, saudaraku. Mungkin kelumpuhan secara ekonomi, kelumpuhan mungkin secara mental, saudaraku, mungkin kelumpuhan secara usaha, pekerjaan, mungkin juga sakit penyakit. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah beriman, karena hanya orang-orang yang beriman teguhlah yang akan menerima mukjizat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.